Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Ray, mantan anggota kepolisian yang baru saja keluar dari penjara karena kasus korup, dan kini dia bekerja sebagai seksi keamanan di sebuah klub. Saat di dalam klub, Ray bertemu dengan seorang wanita cantik bernama Jenny yang mengabarinya bahwa petugas penjaga gerbang yang bernama Walter tidak ada di gerbang tanpa alasan yang jelas. They're asking for you at the door. Walter left a while ago. Matt. Mengetahui hal itu, Ray pun bergegas pergi ke gerbang klub untuk menggantikan Walter. Di sana, dia bertemu dengan Pete, anak pemilik klub tersebut, yang sedang menjaga gerbang membackup pekerjaan Walter. Ray pun meminta Pete untuk kembali masuk ke dalam, sementara Ray akan menggantikannya menjaga gerbang. Okay, do you want anything? Dad owns the place. I get calmed. It's nice to me around here. I feel you, kid. Ketika menjaga gerbang, Ray melihat seorang pria yang sedang muntah-muntah, mungkin karena sudah telah 3 bulan. Di sini, Ray ingin menolongnya, namun ternyata pria itu adalah rampok dan langsung menodongkan senjata pada Ray. Ray pun disandra oleh gerombolan rampok ini dan dibawa masuk ke klub untuk mengambil semua uang yang ada di dalam klub. Ketika uang sudah didapatkan, mereka pun berusaha keluar sambil menyandra Ray, namun ternyata hal itu diketahui oleh Pete yang mengakibatkan Pete pun harus terbedil dan kekacauan pun terjadi di sini. Karena kekacauan itu, Pete pun harus meninggal, sementara para rampok itu berusaha melarikan diri. Ray pun segera berupaya meminta temannya untuk menutup semua akses keluar. Beberapa saat kemudian, Ray dihajar dan diinterogasi oleh Tony yang merupakan tangan kanan pemilik klub tersebut. Tony terlihat sangat marah karena Ray tidak bisa menangkap para rampok tersebut dan malah hanya menutup akses keluar. Ray lantas berkata bahwa dia hanya menjalankan semuanya sesuai dengan prosedur keamanan klub tersebut. Beberapa jam kemudian, pihak kepolisian mulai datang dan menyelidiki kasus ini. Saat itu, datang juga seorang detektif bernama Landry yang saat itu malah mencurigai Ray sebagai dalang dari semua ini, mengingat Ray adalah mantan narapidana. I transferred back to homicide. Real cops in jail. Now you're running security for the Marcella, bro. By the way, you're doing a great job, too. Landry. Keys to the kingdom, Shane. You know what I'm talking about. Setelahnya, Ray pun dihampiri oleh Jenny yang menanyakan kondisi Ray. Namun, Ray hanya menanggapinya dengan dingin. Yeah, I'm fine. Say things like that. Does it make you feel good to act like an asshole? Di sini terungkap fakta bahwa Jenny adalah mantan kekasih Ray yang dahulu pernah meninggalkan Ray saat Ray masih di dalam penjara. Keesokan harinya, saat sedang asik-asik tidur sambil mimpi basah, Ray pun harus terbangun karena suara telepon. Dan ternyata itu telepon dari Tony yang menyampaikan pesan bahwa pemilik klub ingin berjumpa dengan Ray. Mendengar hal itu, Ray pun langsung bergegas pergi tanpa mandi wajib terlebih dahulu. Singkatnya, Ray pun bertemu dengan pemilik klub tersebut sekaligus ayah dari Pete, dan dia bernama Marcelo. Selain pemilik klub, ternyata Marcelo merupakan adik dari seorang mafia penguasa di daerah tersebut. Di sini juga ada utusan kakaknya Marcelo yang bernama Charlie untuk ikut mengurus kasus ini. Marcelo mempertanyakan apakah Ray yang meminta untuk menutup akses keluar saat rampok sudah pergi, dan Ray pun mengiyakannya. So you ordered the lockdown? Yeah, I did. Namun tanpa diduga, Charlie membela Ray karena yang Ray lakukan sudah sesuai prosedur keamanan klub. Well, I think that was a good Namun di sini, Tony malah mengompori Marcelo dengan mengatakan bahwa dia mencurigai Ray sudah kong kali kong dengan para rampok. You're a fucking guy. His son's dead because of you. Marcelo yang masih bingung pun akhirnya meminta Ray untuk bertanggung jawab dengan menangkap para rampok tersebut. You're used to finding people that don't want to be found. Use your contacts in the demands blood. You find the men who murdered my son and bring them to me. Setelahnya, saat Ray sedang ngopi di warung Haji Sodik, dia dihampiri oleh Charlie yang mengatakan bahwa sesungguhnya Marcelo masih percaya pada Ray dan Ray disarankan untuk segera menangkap para rampok tersebut karena sepertinya Tony ingin menghancurkan Ray.
Oh, fucking day. Let Tony get to you. He's still trying way too fucking hard. Just trying to lay this shit on me. Singkatnya, Ray pun mulai misinya dengan mencoba mendatangi Walter yang menghilang saat kejadian itu. Yeah, for a buddy of mine. Namun sesampainya di hotel tempat Walter tinggal, ternyata Walter sudah tidak tinggal di sana lagi dan sudah lama menghilang. To Randall, you seen him? in a couple of days. Saat Ray ingin pergi, tiba-tiba dia dihampiri pria tua berambut gonjes yang mengatakan bahwa dia akan memberitahu keberadaan Walter jika dia diberi uang makan. Ray pun memberikannya dan pria itu berkata bahwa Walter tinggal di Motel Lazy di kamar nomor 25. He's at this little piece of shit motel. You know the room? 25. Singkatnya, Ray pergi ke tempat itu dengan sebuah mobil tuanya. Namun sesampainya di sana, betapa terkejutnya Ray melihat Walter yang sudah meninggal. Walter. Walt. Mengetahui hal itu, Ray memilih segera pergi agar tidak dicurigai oleh polisi. Menyadari situasinya sangat rumit, Ray memutuskan untuk meminta bantuan teman kepolisiannya yang bernama Jimmy. Ray meminta agar Jimmy membantunya menyelidiki kasus perampokan yang terjadi di klubnya. Dan jika Jimmy tidak mau, Ray mengancam akan membongkar kasus korup Jimmy, yang mana ternyata Jimmy adalah teman korupnya Ray saat masih jadi polisi. Landry came down the other day. You've got access to everything I need. I need you to show it to me. Merasa risih dengan perkataan Ray, Jimmy pun menjelaskan bahwa sesungguhnya polisi sudah tahu identitas pemilik peluru yang bersalang di tubuh Pete. Namun karena polisi tidak menemukan senjata itu di tangan pelaku, maka pelaku tersebut masih bisa lolos. Mendengar hal itu, Ray pun meminta Jimmy untuk segera mengirimkan file para pelaku lewat smartphone. You think I have a choice? Get me the file. Setelah mendapatkan berkas-berkas para pelaku, di malam harinya, Ray mulai aksinya dengan mendatangi tempat tinggal para pelaku satu persatu. Ray pun masuk ke rumah salah satu pelaku dan menanyakan tentang senjata yang kemarin mereka gunakan. Namun bukannya memberitahu, pelaku tersebut malah menyerang Ray hingga baku hantam pun terjadi di sini. Ray berhasil membuat pelaku ini terdesak dan pelaku ini pun mengatakan bahwa dia sudah menjual senjatanya kepada seseorang bernama Scooby. Tak sampai di situ, Ray juga meminta pelaku untuk mengantarkannya ke tempat Scooby. Let's go. Singkatnya, mereka pun pergi ke tempat Scooby. Namun di sana, Ray hanya bertemu dengan kekasih Scooby yang mengatakan bahwa Scooby sudah meninggal dihabisi tepat di depan rumahnya. Is he home? He's dead. For a ride, somebody shot him. Dan kekasih Scooby juga mengatakan jika Ray ingin mendapatkan informasi lebih jelas, Ray bisa menjumpai temannya yang bernama Dylan. Mengetahui hal itu, Ray pun kembali menghubungi Jimmy dan meminta bantuannya untuk mengirimkan berkas informasi mengenai seseorang yang bernama Dylan. I need you to pull a rap sheet for Lawrence Salazar. I need it now. Dan tak sampai 24 jam, Jimmy sudah mendapatkan info tentang Dylan dan memberikannya pada Ray. Did you get it? Yeah, I got it. The sheets are a mile long. Don Sylvester. Di sini Jimmy juga mengatakan agar Ray berhenti menghubunginya karena Jimmy sudah sangat merasa risih dengan Ray. I'm out of this, Ray. I mean it. Don't call me again. Dan Jimmy juga menyarankan sebaiknya Ray dan juga seluruh penonton Sensasi Trends agar segera mengklik like dan juga subscribe channel ini supaya channel ini bisa cepat berkembang serta bermanfaat dan juga bisa jadi hiburan untuk semua orang. Setuju? It's not like we were drinking, buddy. Setelahnya tanpa diduga, Jimmy diam-diam menjumpai Tony. Di sini Jimmy mengatakan bahwa dia risih dengan Ray dan Jimmy meminta Tony untuk menghabisi Ray. Dan jika Tony tidak mau, maka Jimmy akan menutup klub malam Marcelo untuk selamanya. I want Ray Shane out of my life. I know how badly your business was impacted by this unfortunate. Out on casino for how many nights now? Di malam harinya, Tony bersama anak buahnya pun menyerang Ray yang baru pulang ke rumah. Tony berkata bahwa dia yakin Ray adalah dalang dari semua ini dan dia akan menghabisinya. Vincent wants to know where he took our money.
Killing Pete was stupid. Anything to do with it, you fucking know it. Fuck you, it wasn't me. Once a dirty cop, always a dirty cop. Tapi dengan sigap, Ray bisa melakukan perlawanan dan melarikan diri. Di sisi lain, terlihat Jenny yang baru pulang kerja mendadak kaget ketika dia melihat ada Ray yang sudah menunggu Jenny di area kos-kosannya. Jesus, Ray. Tanpa pikir panjang, Jenny pun langsung mengajak Ray untuk masuk ke dalam kos-kosannya. Di dalam kos-kosan, Jenny memberikan sebotol temulawak pada Ray dan mereka pun saling bercerita. So what happened, Ray? Vinny thinks I set up the robbery. You were there, you know what happened? Melihat kondisi Ray yang penuh dengan tekanan, Jenny yang tak tega pun dengan inisiatif langsung membantu Ray untuk mengasah pedangnya yang sudah 5 tahun berkarat di dalam penjara. I wasn't a hooker. I was a call girl. Merasa sudah lebih fresh berkat servis dari Jenny, di pagi harinya Ray kembali menjumpai Charlie. New wheels? Yeah, some... Di sini dia mengatakan bahwa kini Tony dan anak buahnya sudah berubah haluan dan jadi ingin menghabisinya. I need your help, Charlie. Mendengar itu, Charlie pun jadi curiga bahwa sesungguhnya yang menjadi dalang dari semua ini adalah Tony. Karena sepertinya Tony ingin mengambing hitamkan Ray dan merekayasa semua kejadian ini. He's out and Tony takes over. Namun tujuan akhirnya tetap bukan untuk menghabisi Ray saja, melainkan untuk merebut kepercayaan bos besar mereka agar menyingkirkan Marcelo dari jabatannya dan memberikan jabatan itu pada Tony. Yeah. Yang lebih parah lagi, demi menggapai tujuan itu, Tony sampai merelakan istrinya untuk berkuda-kudaan dengan bos besar mereka. Every Wednesday night, I'm ready to like. She's young and she's good looking, isn't she? Mengetahui itu, Ray pun meminta bantuan Charlie untuk mencari bukti dan Charlie pun menyanggupinya. You can find the cash and you can find the shooter. Namun ternyata pertemuan mereka didengar oleh anak buah Tony dan langsung mengabari Tony. Tony yang sekarang sudah tahu akan hal itu segera menjumpai bos besarnya yaitu Carlos yang merupakan kakak dari Marcelo dan dialah yang memberikan bisnis klub malam itu pada Marcelo. It's business. Saat mengobrol, Tony memfitnah Charlie sudah bersekongkol dengan Ray untuk merampok klub itu. Charlie's worked for me for a long time. Mendengar itu, tanpa pikir panjang dahulu, Carlos pun langsung menyuruh Tony untuk menghabisi Charlie. Sementara itu, Ray yang sudah mendapat informasi tentang Dylan segera pergi menuju lokasi tempat Dylan tinggal. Namun baru mau masuk ke dalam, Dylan langsung menghujani Ray dengan peluru. One of your neighbors smacked into your car. Tapi dengan keahlian yang Ray miliki, Ray berhasil menyerang balik dan membuat Dylan kewalahan. Di saat Dylan sudah tersudut, Ray menanyakan dalang dari perampokan tersebut. Di sini Dylan menjelaskan bahwa yang menyuruh mereka merampok adalah Tony. Namun kini Tony malah menghabisi mereka semua satu persatu. I'm the only one left. Dad, it's supposed to be an easy score. She was all right. Who was it? Setelah memberitahu fakta itu, tanpa diduga Dylan malah kembali memberontak dan mau tidak mau Ray pun langsung menghabisinya. Ray, talking no cops. Scene pun berganti di malam hari, tepatnya di rumah Charlie. Tiba-tiba Tony datang ke rumah Charlie dan menyampaikan pesan bahwa bosnya yaitu Carlos ingin bertemu dengan Charlie. You ready? Yeah, I'm ready. Charlie pun bergegas dan pergi dengan Tony. Namun tanpa sepengetahuan Charlie, di dalam rumahnya ada anak buah Tony yang datang dan langsung menghabisi istri Charlie dengan sebilah pisau milik Ray. Setelahnya terlihat Charlie dan Tony yang sudah sampai di suatu tempat dan menunggu kedatangan Carlos. Namun bukannya Carlos yang datang, malah anak buah Tony yang datang membawa bedil lalu melumpuhkan Charlie. I trusted you, Charlie. Tanpa belas kasih, Tony pun langsung menghabisi Charlie di sini. Singkatnya, Ray pun kini sudah tahu bahwa dia kembali difitnah oleh Tony karena polisi menemukan pisau milik Ray di TKP istrinya Charlie. Dan karena hal itu, kini Ray kembali menjadi buronan para polisi.
I'm gonna give you personally strapping you to the Ray yang kepepet pun akhirnya meminta bantuan Jenny untuk mengalihkan perhatian Jimmy agar dia bisa secepat mungkin mencari barang bukti. Hey, what are you talking about? Get out now, go! Gotta find that money. What? Esokan harinya, Jenny pun menjumpai Tony di sebuah kafe. Di sini, Jenny berdalih bahwa temannya mengetahui keberadaan Ray dan dia sedang menunggu temannya memberikan kabar sebentar lagi. For Ray, 15 minutes my phone is gonna ring. My friend on the other line. Who's this friend of yours? Sementara itu di tempat parkir, Ray diam-diam masuk ke dalam mobil Tony untuk mencari bukti atau petunjuk. Hingga akhirnya dia berhasil menemukan sebuah not bertuliskan Hotel Lizzie nomor 25, yang mana hotel dan nomor itu adalah ruang kamar tempat Charlie menemukan Walter yang sudah koit. Kembali ke dalam ruangan, terlihat Jenny yang sedang berpura-pura mengatakan bahwa temannya meminta bayaran uang cash sebesar $300.000 untuk informasi ini. $2,500 it is. Di malam harinya, Ray pun nekat datang ke rumah Carlos sendirian. Namun sesampainya di sana, Ray malah mendapati Carlos yang sedang asik berkuda-kudaan dengan istrinya Tony. Sambil menodongkan bedil, Ray berkata pada Carlos bahwa dia datang hanya untuk berbicara. No, I'm not here to hurt anyone. I'm not here to hurt anyone. Listen to me, okay? I just want to talk. Di sini Ray menjelaskan bahwa dalang dari semua ini adalah Tony. Dan Ray juga memberikan bukti not tadi yang bertuliskan kamar tempat sakratul mautnya Walter, petugas penjaga pintu depan klub malam. 25, Tony's car today. Di sini Ray juga mengatakan bahwa dia sudah menangkap satu perampok yang akan bersaksi bahwa dalang dari semua ini adalah Tony. Dan Tony juga bersekongkol dengan istrinya agar Carlos bersedia memberikan bisnis yang dipegang Marcelo kepada Tony. Menyadari posisinya terancam, istri Tony pun segera membedil ke arah Carlos dan Ray hingga Carlos pun modar. Melihat hal itu, Ray juga melakukan perlawanan dan berhasil membuat istri Tony juga modar. Setelahnya Ray pun segera menuju ke kediaman Marcelo lewat jalur belakang. Ray kembali menodongkan bedilnya ke arah Marcelo sambil berkata bahwa dia ingin bicara baik-baik. Ray segera mengungkapkan semua kejahatan Tony yang menjadi dalang perampokan demi bisa merebut bisnis yang saat ini sedang Marcelo pegang. Why was there so much cash in the county? Tony said we need extra. Had 4 guys coming in to rip you off. Brother to get rid of you so. Namun tanpa diduga, tiba-tiba Tony sudah ada di belakang dan membenarkan semua yang dikatakan oleh Ray. Dan dengan penuh jumawa, Tony mengatakan bahwa setelah dia menghabisi Ray dan Marcelo, maka semua bisnis ini akan jatuh ke tangannya. Tak lama kemudian datang juga anak buah Tony yang menyandra Jenny dan membawa uang 1 tas penuh hasil rampokan di klub. Dan tanpa basa-basi lagi, di sini Tony pun langsung menghabisi Marcelo. My whole fucking life I spent. You're a dead man, Tony. Setelahnya Tony berkata bahwa dia tidak akan menghabisi Ray karena nanti Carlos yang akan menghabisi Ray. Namun di sini Ray juga berkata bahwa kini Carlos sudah koit bersama istrinya Tony. Tak lama kemudian tiba-tiba Jimmy datang dan sempat bersih tegang. Melihat hal itu, Tony pun menghampiri Jimmy dan mempersilakannya untuk menghabisi Ray. Do it. Chance. He shot Vince. Jimmy pun perlahan mulai mengarah kepada Ray. Namun saat ingin dibedil, tiba-tiba Jimmy berubah haluan dan bersama Ray mereka menyerang Tony. Hingga baku bedil pun terjadi di sini. Tony berhasil melarikan diri dengan menyandra Jenny sekaligus membawa uang 1 tas itu. Namun ketika ada kesempatan, Jenny berhasil merebut tas itu dan menyawerkan uang tersebut pada seluruh pengunjung klub. Sementara itu, Ray masih terus mengejar Tony yang sedang kabur. Where is he?
He went through the door. Hingga akhirnya Ray berhasil mengejar Tony dan mereka pun berbaku hantam. Namun anehnya, tiba-tiba stamina Ray menurun dan Tony berhasil menyumbangkan Ray seperti ini. Mari kita lihat. Kalau menurut kalian guys, kenapa Ray yang badannya besar, staminanya bisa turun secara tiba-tiba? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, kasih tahu gua. Namun untungnya, saat Tony ingin menghabisi Ray, pihak kepolisian sudah datang dan mengepung Tony. Tak lama kemudian, Jenny juga datang untuk menolong Ray. Tony yang merasa dijebak oleh Jenny pun menjadi kesal dan membedil Jenny. Melihat itu, seluruh pihak polisi pun langsung melepaskan tembakan dan memerondong Tony sampai modiar. Setelahnya pihak kepolisian pun segera menangkap Ray. Dan di saat yang bersamaan, Jenny juga berkata bahwa Ray sebentar lagi pasti akan kembali dan dibebaskan. Ray, you have to tell him what happened. He's innocent. He didn't do it. Dan film pun tamat. Yeah. Cukup seru juga ya guys. Oke teman-teman, kira-kira pelajaran apa nih yang kalian dapat dari film ini? Tulis di kolom komentar ya, kasih tahu gua. Dan sepertinya sampai sini dulu aja ya video kita kali ini guys. Gua Ren, akhir kata untuk menghemat kuota. Sampai jumpa lagi di video sensasi trends berikutnya. Bye bye.